Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizky Dinova, absen 27 dari kelas 10 MIPA 2. Kali ini saya akan membahas tentang pertempuran Nahrawan. Pertempuran Nahrawan adalah pertempuran pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang meletus setelah Perang Siffin. Yang melatar belakangi perang ini adalah peristiwa Hakamiyah pada bulan Safar tahun 38 Hijriah. Pihak yang diperangi oleh Ali pada perang ini adalah sebuah kelompok yang dikenal dengan nama Marikhin atau Khawarij. Munculnya kelompok Khawarij. Setelah perang Siffin, pasukan Muawiyah menancapkan Al-Quran pada tombak dan mengusulkan supaya kembali kepada Al-Quran. Selain mereka melawan Ali, kebanyakan mereka menginginkan Hakamiyah. Adanya tanggungan kerugian moral dan kelelahan, juga dari sisi lain adanya ikatan kesukuan dari sikap orang-orang yang berada dalam jajaran pasukan imam yang hanya melihat persoalan dari sisi permukaannya saja, sebagaimana orang-orang Arab Badui, menjadi faktor bagi pihak musuh untuk menentukan strategi jitu. Sekelompok dari sahabat Ali yang semenjak awal melawan adanya Hakamiyah dinilai sebagai orang yang berbalik dari agama dan ragu dalam keimanannya. Sebagian setelah mencari pembenaran dengan mendasarkan dua ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 dan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, menginginkan perang dengan Muawiyah supaya dilanjutkan dan menganggap kafir jika menerima Hakamiyah lalu harus tobat atasnya. Mereka menginginkan supaya bertobat dari kekafiran ini dan supaya melanggar syarat yang telah disepakati dengan Muawiyah. Imam tidak mau melanggar Hakamiyah dan bersabda, "Kita telah menyetujui sesuatu dan tidak mungkin melanggarnya." Tentang Hakamiyah, Ali bin Abi Thalib juga bersabda, "Sejak awal aku menentang Hakamiyah. Setelah itu, karena desakan orang-orang, maka aku akan menerimanya. Aku mensyaratkan bahwa apabila mereka membuat hukum dengan Al-Quran, maka kami akan menaati Hakamiyah karena pada dasarnya kami menerima Hakamiyah Al-Quran, bukan Hakamiyah masyarakat." Selain itu, setelah mengumpulkan upeti, Ali memutuskan untuk melanjutkan peperangan dengan orang Syam. Setelah selesai perang Siffin, Ali bin Abi Thalib kembali ke Kufah dan Muawiyah juga kembali ke Syam. Para penentang Hakamiyah memisahkan diri dari Imam Ali dan pergi ke Qaryah Harura di dekat Kufah. Dengan demikian muncullah sekelompok orang dengan nama Khawarij. Para petinggi Khawarij antara lain Harkus bin Zuhair Tamimi, Furuh bin Naufal Asja'i, Abdullah bin Sajarah Salami, Hamzah bin Sinan Asadi, dan Abdullah bin Wahab al-Rosi. Sebagaimana diketahui, nama-nama orang itu bukan berasal dari orang-orang terkenal Irak. Sebaliknya, mereka berasal dari kabilah Badui seperti Bakar bin Naufal dari Bani Tamim. Pemberontakan Khawarij. Kaum Khawarij pada bulan Syawal tahun 37 Hijriah berkumpul di rumah Zaid bin Husain dan memilih Abdullah bin Wahab al-Rosi sebagai pemimpin mereka. Dengan demikian mereka dapat mengatur keadaan politik dan strategi militernya. Setelah peristiwa Hakamiyah, mereka tidak memperbolehkan diri tinggal di Kufah dan memutuskan hijrah ke Madain. Namun sebagian dari mereka menilai bahwa hijrah ke Madain bukan hal yang baik karena kehadiran Ali bin Abi Thalib di sana. Oleh karena itu, mereka memilih Nahrawan sebagai tempat hijrah bagi mereka. Pada hari-hari itu juga, ketika hasil Hakamiyah sudah jelas dan Ali bin Abi Thalib mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan mereka, maka Ali bin Abi Thalib mengajak pengikutnya untuk berperang melawan Muawiyah. Ia juga mengirimkan pesan kepada Khawarij dan mengajak mereka untuk hadir dalam perang, namun mereka menolak ajakan Ali bin Abi Thalib. Khawarij sangat banyak berbuat dosa dan mereka telah membunuh orang-orang dalam jumlah yang tidak sedikit. Di antaranya adalah Abdullah bin Khabbab bin Arad yang merupakan ayahanda dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka membunuh Abdullah bin Khabbab bin Arad bersama dengan istrinya dengan cara yang sangat sadis. Kabar kejahatan Khawarij sampai ke telinga Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, beliau mengerahkan pasukannya dari perkemahan yang sebelumnya berperang melawan Muawiyah menuju Nahrawan.
Protes keras yang dilakukan oleh kelompok Khawarij terus berlanjut hingga 6 bulan setelah Perang Siffin. Oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib mengirim Abdullah bin Abbas dan Sa'ah bin Sauhan untuk berbicara dengan mereka. Mereka tidak mau menyerah kepada dua utusan Ali bin Abi Thalib tersebut dan tidak mau kembali. Setelah itu, meminta mereka untuk menentukan 12 orang dari kelompok Ali bin Abi Thalib, juga memilih 12 orang untuk berunding. Ali bin Abi Thalib juga menulis surat yang ditujukan kepada para pemimpin Khawarij dan mengajak mereka untuk kembali ke masyarakat, namun Abdullah bin Wahab justru mengingatkan peristiwa Siffin dan menegaskan bahwa Ali bin Abi Thalib telah keluar dari agama sehingga harus bertaubat. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkali-kali melalui para sahabatnya seperti Khais bin Sa'ad dan Abu Ayyub Ansori mengajak golongan Khawarij kembali sambil memberi jaminan keamanan kepada mereka. Setelah merasa tidak lagi bermanfaat mengajak mereka untuk kembali, Ali bin Abi Thalib menggerakkan pasukannya yang terdiri dari 14.000 orang yang menghadapi kaum Khawarij. Saat dua pasukan berhadapan, sekali lagi Ali bin Abi Thalib menasihati mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Ali bin Abi Thalib berpesan kepada pasukannya yang berjumlah 14.000 orang untuk tidak memulai perang. Menyusul tindakan Ali bin Abi Thalib yang sangat baik sebelum perang dengan tetap mengajak kaum Khawarij supaya kembali dan diberikan kepada mereka jaminan keamanan. Sejumlah kaum Khawarij memisahkan diri dari kelompok mereka seperti Furuh bin Nufail dan 500 orang lainnya. Berdasarkan riwayat sejarah, dari 4.000 orang Khawarij hanya tinggal 1.800 orang penunggang kuda dan 1.500 orang pejalan kaki yang tetap berperang melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Dengan dimulainya perang, dengan cepat pasukan Khawarij segera lumpuh hanya beberapa saat setelah perang dimulai. Banyak dari mereka yang terbunuh dan terluka-luka. Jumlah kaum Khawarij yang terluka sebanyak 400 orang dan diserahkan kepada keluarganya masing-masing, dan di pihak Imam Ali alaihissalam jumlah prajurit yang gugur kurang dari 10 orang. Dari semua pasukan kelompok Khawarij yang ada di Nahrawan, tidak ada yang tersisa kecuali kurang dari 10 orang yang berhasil melarikan diri dari medan perang. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Muljan Muradi yang di masa kemudian merupakan pembunuh Imam Ali alaihissalam.